bagaimana sih cara menampilkan citra yang baik. Yang terlihat oleh orang luar itu adalah citranya. Negara kita juga menampilkan citra reputasi yang baik. Itu juga supaya dilirik oleh investor-investor dari luar negeri. Branding kan lebih ke produk ya, produk itu dibuat ada brandnya dan itu. Kalau organisasi kita bicara reputasi. Kita sudah mulai meninggalkan apa yang kita sebut sebagai Vision Research University, World Class Research University. Geser ke? Kita akan geser ke Entrepreneurial University, Global Entrepreneurial University. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Halo sahabat OIB, sahabat obrolan meja bundar. Yusuf Nugroho Doyoyekti, doktor ya, dokter coba ya. Dokter Yusuf Nugroho Doyoyekti. Hari ini kita akan membahas pengembangan reputasi organisasi ya. Yes, itu. Nah, ini hal yang menarik ya. Menarik. Jadi kita bisa inovasi secara mikro dan kita bisa juga inovasi secara organisasi. Jadi organisasi ini inovasi orang-orang ya, yang perlu kita lakukan intervensi atau kita melakukan pengelolaan orang-orang sehingga organisasinya berjalan dengan punya reputasi. Begitu, Pak Yusuf. Kurang lebih seperti itu. Ini apa yang bisa kita lihat sebagai elemen penting dari pengembangan reputasi organisasi ini, Pak Yusuf? Apakah itu branding atau apa sebenarnya isinya? Ya, betul sekali. Jadi di dalam sebuah organisasi itu akan terlihat dari luarnya, terlihat dari luarnya. Sedangkan di dalamnya sendiri orang itu hanya meraba-raba ya. Dia nggak tahu persis apa itu proses bisnisnya. Dia tidak tahu persis bagaimana standar operating prosedurnya. Yang terlihat oleh orang luar itu adalah citranya, atau dalam hal ini adalah reputasi organisasi. Nah, itulah yang akan terlihat oleh pihak lain. Termasuk pihak lain yang dimaksud barangkali adalah donatur ya, kalau di yayasan, kemudian kalau di perusahaan yang profit oriented itu investor, ya. Kemudian negara kita juga menampilkan citra reputasi yang baik, itu juga supaya dilirik oleh investor-investor dari luar negeri, ya, supaya menanamkan modal di negara ini. Nah, sama juga organisasi membutuhkan citra yang baik. Bahasanya Pak Maildi tadi adalah branding yang baik. Kalau branding kan lebih ke produk ya, produk itu dibuat ada brandnya, ada itu. Kalau organisasi kita bicara reputasi. Nah, reputasi ini ada maintenance-nya gitu. Ada strateginya. Ya. Organisasi yang di dalamnya itu biasa-biasa saja, yang barangkali ya melakukan pekerjaan A, B, C, D rutin seperti itu, bahkan monoton. Tapi organisasi yang sederhana itu dia bisa memiliki citra yang baik di luar. Nah, itu yang penting. Organisasinya sendiri biasa-biasa saja, tapi citranya baik. Nah, yang akan dilihat oleh masyarakat lain itu adalah citra tersebut. Nah, itulah pentingnya strategi. Nah, kita harus punya strategi untuk mengembangkan reputasi itu. Ya, termasuk dalam kaitannya di sini, kalau kita bicara university, kita punya reputasi yang harus dijaga. Karena reputasi ini kaitannya kemana-mana, dari stakeholder, baik itu orang tua yang mau memasukkan muridnya kepada sekolah kita, ke universitas kita, dia akan lihat citra, ya, reputasinya seperti apa. Kemudian donatur yang ingin ngasih dana ke endowment, dia akan melihat
reputasi kita. Nah, ini saya pikir akan berlaku di semua organisasi ya, tidak hanya university, tapi ya organisasi profit, non-profit dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan pekerjaan kehumasan, Pak Yusuf? Nah, kalau pekerjaan kehumasan kalau dalam sebuah unit itu dia akan bekerja sama, Pak. Benar sekali. Di organisasi di mana saya itu bernaung, ada unit yang memikirkan strateginya, ada unit yang kemudian merealisasikan, membuat publikasi-publikasi. Nah, disitulah peran humas, hubungan masyarakat itu melakukan publikasinya. Tapi think tanknya itu di kita, gitu loh. Mana yang harus di show, mana yang harus di keep, gitu. Nah, itu ada bagian tersendiri yang menjaga reputasi itu. Jadi tidak semua pencapaian itu dipublikasikan, tidak semua. Dan tidak semua kekurangan-kekurangan itu disampaikan. Ya, itu kan ada, kalau orang Jawa bilang mikul dur mendem jeru. Wah, tahu artinya, Pak? Nggak ngerti. Mikul dur itu mengangkat setinggi-tingginya, ya dalam hal ini ada reputasi. Filosofi Pak Harto nih. Mengangkat reputasi setinggi-tingginya, tentu saja yang make sense. Dan kita dong. punya, nah ini kaitannya dengan data. Ya, kita punya data yang mendukung itu. Jadi bukan tipu-tipu, bukan buat-buat. Kita berbasis data. Nah, inilah strategi yang pertama yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi yang ingin menampilkan citra yang baik, harus by data driven reputation building, seperti itu. Jadi berbasis data. Nah, nanti ada step berikutnya sampai poin-poin yang akan disampaikan itu ada, kemudian baru dibuat publikasinya oleh bagian humas, ya, hubungan masyarakat. Kalau di institusi boleh disebut nggak, Pak? Boleh aja, bebas. Nah, kalau di Telkom University itu ada P3I, perencanaan pengembangan institusi, itu yang akan menjadi think tank-nya. Nah, kemudian ada PR, public relation, yang itu akan menjadi humas hubungan masyarakatnya. Iya. Ini kan selalu kita, kalau anak TI itu kan kalau bikin sesuatu dia berpikir tentang benchmark, ya kan? Nah, apa benchmarknya yang universitas mana yang di luar negeri yang udah pakai itu keren gitu? Ada nggak? Iya. Pak Yusuf? Kemarin kita sharing ya sama beberapa universitas yang lain seperti Universitas Pelita Harapan yang sedang akan menampilkan citra seperti itu. Kemudian ada juga universitas-universitas yang lain ya. Tapi dalam waktu yang dekat kemarin itu dari UPH Jakarta itu datang ke kita bersama-sama ngobrolin bagaimana sih cara menampilkan citra yang baik, dalam hal ini kaitannya dengan pemeringkatan ya, konteksnya pemeringkatan university, ada bisa di QS, di THE, Times Higher Education dan lain sebagainya, nah itu kita sharing lah bagaimana best practice-nya di sini dan di sana, kemudian kita simpulkan mana yang akan berjalan dengan baik di konteks TELU, mana yang berjalan baik di UPH dan seterusnya. Dan gitu. Saling mengisi itu ya. Ya kita saling sharing dan seperti itu. Nah, apa kesimpulannya? Dari ngobrol-ngobrol itu apa nih yang insight dari kita? Kalau yang bisa kita ambil itu ya pertama kita harus memiliki unit organ tertentu yang mengawal itu. Nah, itu yang pertama. Untuk mengawal reputasi itu tidak boleh unit yang sifatnya ad hoc. Ad hoc itu yang kayak kepanitiaan sementara. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu ada akreditasi. Ya, akreditasi deadline submit tanggal sekarang, setengah tahun baru dibuat panitianya. Nah, itu sifatnya ad hoc gitu. Yang ad hoc itu biasanya kalau setelah akreditasinya selesai kan bubar. Nah, kalau pemeringkatan atau menampilkan citra yang baik itu harus ada organ tertentu. Nah, itu yang salah satu poin yang kita hasilkan ya. Seperti itu. Nah, targetnya apa? Target ujungnya adalah pemeringkatan TELU naik gitu.
salah satu ya target yang dituliskan di KM bahkan ya. Iya, di KM. Di KM, di kontrak manajemen, terutama di level universitas itu meningkatkan pemeringkatan ya, dari ya. GS4 kemudian ke GS5 gitu ya. Saya pikir Pak Mali udah tahu lah ya GS, salah satu pemeringkatan yang memang sudah punya reputasi, ya, punya reputasi, dipercaya. Nah, itu target ya secara rankingnya naik. Nah, itu hal yang penting untuk menampilkan citra yang baik. Karena ranking itu citranya langsung ini ya. Iya, gitu. Ininya besar gitu ya. Impact-nya ke masyarakat sekitar itu akan besar. Besar gitu. sekali. Ya, akan sangat besar. Nah, karena itu tadi orang tua mahasiswa, donatur, itu akan melihat dari itu ranking. Dan itu defensible gitu loh. Misalnya kita akan klaim bahwa Telkom University adalah the best private university in Indonesia. Nah, klaim itu apa dasarnya kan? Harus ada kan ya datanya. Nah, dengan jangan sampai itu jadi gimmick gitu ya. Jangan sampai jadi gimmick. Ya. Nah, ini yang gimmick-gimmick ini kan bahaya. Nah, jadi kita bisa backup the claim gitu dengan data. Ya salah satunya ya pemeringkatan itu. Nah, itulah salah satu ujungnya. Nah itu Pak, itu yang keluar. Ini kan yang akademik nih. Kalau akademik sih gampang menurut saya. Yang non akademiknya gimana? Nah, yang non akademik itu misalnya sebuah perguruan tinggi yang memajukan perlindungan terhadap lingkungan misalnya, itu kan non akademik gitu. Itu gimana? Ya sebenarnya di metodologi pemeringkatannya itu ada indikator-indikator. Oh, kita ikut itu aja ya? Ya, salah satu indikatornya itu adalah sustainability. Ya. Sustainability itu berapa power yang dikonsumsi atau listrik yang dikonsumsi, berapa air yang diolah kembali, itu ada gitu. Nah itu ya salah satu yang akademis. Kemudian ada indikator yang menanyakan tentang disability, akses. Jadi bagi orang yang punya kebutuhan khusus, itu apakah tersedia nggak? Nah itu jadi akan mendrive kita juga untuk melakukan improvement, ya kan? Karena di indikator tersebut ini ditanya ini gitu, kondisi existing kita, oh ternyata kita ini masih boros listrik gitu. Nah next year ketika kita akan melakukan pemeringkatan baru, itu akan menjadi fokus gitu untuk melakukan improvement. Supaya reputasinya meningkat menjadi 5 star, tapi di sisi lain, nah ini efek langsungnya adalah mengimprove ke dalam juga, Pak. Iya, ini yang pentingnya itu. Yang beratnya itu. Nah, yang beratnya ini karena butuh investasi, butuh sumber daya untuk meningkatkan ini. Ya, misalnya dengan menggunakan IoT, ya, lampu-lampu yang malam hari itu tetap nyala, kita pasang sensor, sensor cahaya. Kalau malam dia akan otomatis mati. Nah itu salah satu untuk mendukung pemeringkatan juga dalam hal ini sustainability indicator. Nah jadi untuk mengembangkan reputasi individu itu ada manfaat keluarnya yang tadi sudah kita bahas, ada juga manfaat ke dalamnya. Nah ibaratnya gini, kalau saya boleh menganalogikan reputasi organisasi itu ibaratnya wajah ya. Kalau orang kan kalau dilihat wajahnya ya, ya kan, bukan tangannya, bukan tenggoknya. Ya barangkali Pak Meldi lihat yang lain ya saya nggak tahu. Ya kalau kita lihat rumah pasti lihat fasadnya, berandanya dulu kan. Berandanya dulu. Nah ini adalah citra kita yang dipandang masyarakat. Nah pemeringkatan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi make up. Nah, jadi dia bisa lihat bagus. Bukan gimmick kan? Bukan gimmick, based on data. Yang kedua, pemeringkatan atau reputasi ini memiliki fungsi ke dalam ya. Ibaratnya kalau wajah itu ya ada skincare-nya, Pak. Yang akan merawat kesehatan wajah. Dalam hal ini analoginya wajah itu adalah organisasi itu sendiri. Jadi harus ada ya. Ya bukan harus ya, sebaiknya dalam sebuah organisasi yang baik ada bagian yang memikirkan bagaimana reputasinya itu dikembangkan dan efek langsungnya ya, efek langsung Pak, itu adalah membuat organisasi itu menjadi sehat. Itu. Nggak hanya di atas kertas, itu berjalan dengan baik. Dan itu berjalan dan harusnya menjadi
itu key indikatornya ya, key performance indikatornya, KPI-nya. Nah, kalau di kita namanya kontrak manajemen. Kontrak manajemen. Ya. Ini yang udah kebayang apa aja nih? Apa tuh? Yang di kepalanya Pak Yusuf nih. Untuk segera, ini harus segera nih gini. Oh, kalau kita bicara target ya, targetnya banyak. Di tahun ini kita akan ikuti QS-ISR ya. QS-ISR itu Sustainability Ranking. Kemudian ada Applied HA, itu pemeringkatan khusus untuk private university. Kemudian ada SNI Award juga, ya, award itu kemarin kita sudah submit. Kemudian ada THE Berarti sudah kerjaan submit. Ini technical untuk submit ini juga banyak nih. Wih, sangat banyak. Nah, itu makanya perlu unit khusus yang memikirkan itu. Dan itu tadi, tidak semua data yang kita punya itu ditampilkan. Ya, ibaratnya kita punya aurat lah organisasi, apapun kayak seperti manusia ya. Secret-secretnya ya. Secret-secretnya. Nah, itu di think tank-nya itu harus memilah juga. Ya. Oh, ini aurat nih. Oh, ini ditampilkan seperti itu. Layaknya organisasi kan, organ ya. Organ itu kan living system lah ya. Ya, living system. Ya, nah, selama ini kan ini organisasi udah lama. Organisasi P3I ini belum lama sebenarnya, belum lama ya, kira-kira 5 tahun ya unit ini dibentuk. Pertama oleh ini Mr. Rio ya. Mr. Rio Arahman ya. Beliau sekarang S3 di Inggris. Sebagai founder ya. Sebagai pertama lah ya. Menaruh batunya itu. Nih ya. Kalau orang Madura tuh naruh. ini kita ya. Patok kita di sini ya gitu ya. Nanti berlanjut nih, keren nih tadi. Iya, keren. Dan di semua perguruan tinggi itu ada organisasi yang seperti itu. Nah, itu ternyata belum tentu ada. Belum tentu ada karena dia nyempil di organisasi yang lain. Ya, belum tentu ada yang secara tertentu menjadi think tank ini. Nah, ini sebenarnya juga sharing ya dari kami dari Telkom Industri bahwa kita ada gitu. Di universitas lain sesuai sepahaman saya ya, ada yang sudah ada yang belum gitu. Nah, yang belum ini biasanya melekat ke misalnya SDM atau ke yang ininya ya pengambil kebijakannya, rektorat dan pimpinan-pimpinannya. Nah, orang yang pengambil kebijakan itu ya memang memberikan arah strategis ya, tapi energinya itu kan harus ini di bawah apa, di bawah Warek berapa tuh? Di bawah langsung rektor kami. Oh iya, dulu Pak Rio juga di bawah Pak Rektor langsung. Iya, langsung di bawah rektor. Ya, dan saya kira ini menarik ya karena menjual sebuah brand kita dan tentunya nggak gimmick, itu juga memberikan sebuah informasi ke masyarakat, kita gini loh, kita jujurnya begini loh, gitu loh. Nah, kalau di dunia pasar saham, setiap perusahaan yang listing, yang naruh dia di saham, dia harus buka itu, dia ngapain aja gitu, ya. Nah, ini juga bagian dari yang dilakukan Pak Yusuf itu membangun kepercayaan masyarakat terhadap value sendiri kan. Iya, seperti itu ya. Di dunia saham ya artinya ya membuka diri, open PO gitu ya. Dia membagikan laporan keuangannya. Biasanya kan disampaikan di koran-koran. Gitu. Nah, saya kira Telly harus melakukan itu juga, menyampaikan itunya gitu ya, reputasi tentunya ada juga yang rahasia yang nggak boleh dimunculkan, tapi sesuatu yang masyarakat ingin tahu harus dimunculkan gitu ya. Tapi concernnya tetap di peringkatan ya. Nggak ada sedikit beda ya kalau di PO saham itu ya profit oriented ya. Artinya memang perusahaan-perusahaan yang mengejar laba gitu dan mendapatkan pemasukan dari saham. Kalau di perguruan tinggi kan enggak ya. Reputasi ya. Ya, jadi ya agak sedikit beda nature-nya. Sedikit beda ya. Makanya kalau di perguruan tinggi itu sangat jarang laporan keuangan itu dipublikasi karena ya nggak ada perlunya juga karena kita nggak jual saham gitu. Kecuali nanti ya siapa tahu nanti ada anak perusahaan gitu ya yang lahir dari kita ini sebenarnya ada BTP Pak, yang Bandung Technopark itu yang menggodok
organisasi ya startup gitu ya, di bawah supervisi ahli ya. Kemudian ada training camp-nya selama 8 bulan. Nah, nanti akan dihasilkan sebuah startup yang baik, produk yang baik. Nah, itu kemudian nanti dijual gitu ya, dikomersialisasi. Nah, yang sebenarnya mungkin next-nya akan barangkali yang dibayangkan Pak Meldi bisa jadi gitu ya. Tapi kalau sekarang ya, BTP juga membangun reputasi. Kalau BTP-nya dikenal secara nasional, Telkom University juga dikenal. Sebenarnya produk organisasi BTP itu menurut saya itu sangat menopang si Telkom University-nya dibandingkan perguruan tinggi lain, nggak ada tuh punya BTP gitu loh. Dan pekerjaan Pak Yusuf juga akan bareng-bareng naik ya. Untuk reputasi ya, mendukung reputasi dari organisasi gitu ya. Iya, maybe someday anak perusahaan Telkom mungkin ya yang akan menjual saham ya, bonus ya untuk perkembangan selanjutnya dari produk-produk yang dihasilkan oleh Bandung Technopark gitu, yang memang layak untuk dikomersialisasi. Dan sebenarnya di Telkom University sendiri itu 2023 itu kita sudah mulai meninggalkan apa yang kita sebut sebagai Vision Research University, World Class Research University. Geser ke? Kita akan geser ke Entrepreneurial University, Global Entrepreneurial University. Jadi ya, mungkin salah satunya itu mengembangkan ya produk-produk startup, kemudian kita jual gitu seperti itu. Ya, untuk kedepannya barangkali akan seperti itu. Nah, dan kita udah punya wadahnya kan, punya BTP, ya kan? Kita udah punya secara aparatur, secara alat, kita udah punya gitu. Ini yang menarik dari Telkom University. Telkom University ini saya punya kelebihan, dia sangat membangun strategi yang akan diimplementasikan. Dia tidak seperti rumah tumbuh. Yang hari ini bangun ini, pasang-pasangnya enggak. Tapi dia udah ada blueprint-nya dan dia kerjakan. Itu kelebihan Telkom University dari yang lain-lain ya. Itu yang menurut saya yang perlu dipertahankan ya. Dan segala hal itu diukur kan di Telkom University. Diukur dan diinikan, ada feedback, ada apa segala macam. Sehingga dia sebagai living system, dia berjalan dengan baik ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya Pak Yusuf ini kan sebagai yang mengatur, yang memberikan gimana living systemnya bekerja sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Telkom University, sehingga nanti muncul reputasi. Luar biasa nih. Ini kerjaan yang sangat luar biasa nih Pak Yusuf ya. Lumayan luar biasa kita kan. Juga dibantu banyak staff ya. Banyak staff. Ada beberapa. Ada 2 KUR termasuk saya sendiri, 1 kepala bagian, 4 staff, ada unit lain yang akan membantu, salah satunya PR ya. PR itu dekat dengan unit kami. Ya, gitu. Ya, semua yang sudah kita rencanakan mau nggak mau harus dikerjakan gitulah. Iya. Sebagai yang berkutat di bidang teknik industri ini menarik kan? Iya, sangat menarik ya. Sangat menarik sekali. Ya, apalagi sebagai mentornya Pak Yaserli ya. Prof, saya sebagai murid, mohon maaf Prof kalau ada yang salah. Pak Yaserli ini luar biasa untuk urusan itu ya, organisasi, productivity ya, dan segala macam dia jago betul gitu. Ya saya kira inilah Pak Yaserli, ini karya real saya gitu ya. Ini demonstrasi saya dan saya ingin bikin candi namanya reputasi organisasi gitu. Gitu. Ada yang terakhir nih Pak Yusuf, apa yang hal-hal yang penting dalam reputasi organisasi? Tentu saja yang penting itu adalah 2 hal ya. Yang pertama adalah citra itu sendiri, reputasi. Yang kedua adalah jangan lupakan improvement ke dalamnya. Nah, itu yang salah satu yang penting. Jadi dengan adanya data tadi yang kita koleksi dari berbagai macam pemeringkatan, kita akan tahu di mana kita kurang. Gitu. Mungkin di bagian akademiknya atau bagian non akademik. Nah, ini yang sangat penting. Ketika ada kekurangan itu bukan berarti itu ada apa ya? Ada sesuatu yang harus
jadikan seperti aib ya kalau menurut saya, bukan. Tapi itu adalah room for improvement itu sendiri. Nah, inilah yang harus kemudian di follow up ya dengan berbagai macam strategi-strategi lain gitu ya untuk mendapatkan hal yang lebih baiknya. Nah, itu. Nah, kalau proses ini kita jalankan terus ya meng-gathering data, mengkoreksi kelemahan, melakukan improvement itu ya, saya sangat optimis bahwa someday universitas-universitas di Indonesia ini akan menjadi top 10 world ya, menjadi universitas-universitas terbaik di seluruh dunia ya. Karena kalau kita lihat Pak, misalnya di Webometric atau di pemeringkatan QS, kemudian THE itu universitas-universitas top 5-nya itu ya, terutama yang dari Amerika ya, di Amerika itu adalah universitas swasta, Pak. Kayak Harvard, MIT, California Tech, itu sangat menarik sekali. Ya barangkali sistemnya beda ya. Indonesia, Amerika negara-negara yang kapitalis liberal ya. Kalau di Indonesia negara kesatuan yang lebih tersentralisir atau gimana. Nah, kita lupakan itu semua. Yang saya sangat optimis ya, kita lakukan itu gathering data, improvement, terus sampai kita akan mencapai puncak dari sebuah ya, reputasi yang baik di seluruh Indonesia. Nah, itu mimpi kami, Pak. Nah, itu mimpi kami ya di P3I ya, kita ingin menjadi the best world class university di seluruh dunia gitu. Kita akan bersaing dengan Harvard. Kita akan bersaing dengan MIT, kita akan bersaing dengan California Tech dan lain sebagainya. Dan kita punya potensi. Ya. Harus optimis ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Meldi. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Pak Yusuf Nugroho Doyoyekti menjelaskan tentang reputasi organisasi hari ini, dan dia menjelaskan reputasi organisasi yang sedang dia bangun di Telkom University. Sahabat OMB, inilah Dr. Yusuf Nugroho Doyoyekti. Terima kasih.